Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindy Claudia ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Rianti, ada Kak Putri, dan juga ada Kak Rizky. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih PPN itu. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut wajib pajak orang pribadi, badan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual beli BKP atau JKP. Karena PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung, maka pihak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN, tarif PPN yang semulanya 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 20% pada tahun 2025 mendatang. Pada tanggal 1 April 2022, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersepakat untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% dan sudah berlaku hingga sekarang. Kenaikan tarif PPN ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Tidak hanya itu, kenaikan tarif ini juga berguna untuk menambal beban keuangan negara serta memperkokoh fondasi perpajakan Indonesia. Sejumlah barang kena pajak atau BKP dikenakan tarif PPN terbaru segera setelah tarif 11% berlaku, mulai dari pakaian, elektronik, hingga pulsa dan layanan streaming online. Secara umum, berikut adalah daftar BKP yang dikenakan tarif pajak 11%. Yang pertama, impor BKP dan atau pemanfaatan jasa kena pajak, JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya, layanan streaming musik. Yang kedua, ekspor BKP dan atau JKP oleh PKP. Yang ketiga, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Contohnya, PPN atas bangunan. Yang keempat, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Hai, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang PPN. Namun tidak semua barang kena pajak dikenakan tarif PPN terbaru ini. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 11%, di antaranya yang pertama, barang kebutuhan pokok, yang kedua, jasa kesehatan, yang ketiga, jasa pendidikan, yang keempat, pelayanan jasa sosial, yang kelima, pada jenis barang dan jasa yang disebutkan ini diterapkan tarif PPN khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah perubahan undang-undang terkait pajak pertambahan nilai di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat
juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Sekian, terima kasih. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan ketiga ialah UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Untuk melengkapi kekurangan pada UU Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Meski ketentuan baru tentang pajak pertambahan nilai juga diatur kembali dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, namun UU 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku. Ada beberapa bagian pasal dalam UU Cipta Kerja klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang pendahulunya. Yang kelima yaitu yang terbaru dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan tentang PPN tertuang dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.